Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi saya percaya kita dengan penuh sukacita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan mulaikan ibadah kita mau berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan pada hari ini. Karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Tuhan, sepanjang minggu yang sudah lewat Engkau sudah menolong. Sehingga saat ini lagi Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu, mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah kami hanya taruh dan serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar menurut kehendak dan mau-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi itu pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Pujian yang kedua, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan berilah. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan piara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Haleluya. Kita menyanyi lagi itu pujian tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang
yang sakit sembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, kita akan masuk dalam firman Tuhan dan saya serahkan kepada gembala. Saudara-saudara, kita akan menyanyi sebelum berdoa, yakni firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya Engkau senantiasa menolong, melindungi, menaungi, dan menjaga kami. Ya Tuhan, kami beribadah dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami sehingga kami boleh bertumbuh dengan baik, makin percaya kepada kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapa surga, kami sudah berdoa dan kami akan mendengar firman. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya bersyukur karena kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini. Walaupun kita
tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita bisa beribadah bersama-sama lewat telekonferensi ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu hal yang tidak saya sampaikan. Kemarin keluarga Bataria Menahampi datang ke rumah untuk memberitahu bahwa anak mereka minta dibaptis, Yosua. Jadi saya minta kepada para pelayan untuk sebentar jam 3 kita kumpul di Tungkar Mulia untuk membaptis anak ini. Sudah kepada saudara Mantiri, kepada saudara Ferdi, tolong supaya kita pergi di sana. Dan yang akan membaptis, yang akan turun ke dalam air baptisan adalah saudara Monica. Saudara-saudara, itulah saya perlu menyampaikannya, dan saya percaya kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, saya akan membaca dalam kitab Wahyu pasal 4. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku sebagai bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu. Gilang gemilang bagaikan samrut rupanya, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah kaca itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Dan ada makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti bunga saat sedang terbang. Dan keempat makhluk hidup itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada, yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah kedua 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di depan takhta itu sambil berkata, Engkau layak ya Tuhan untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara masih ingat ketika tahun lalu saya mulai berkhotbah secara rutin tentang kitab Wahyu ini. Masih ingat penjelasan saya mengapa baru akhir-akhir ini saya mengkhotbahkan secara berturut-turut, karena saya sudah beritahu bahwa ada hal-hal yang saya harus pendam, saudara-saudara. Tetapi saya mendapat kekuatan lagi ketika virus corona itu datang menimpa dunia. Ingat baik-baik, memang virus itu sudah ada sebelumnya, tetapi bencana itu baru datang sekarang. Dan bencana-bencana yang sedang mengancam dunia ini sungguh luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Saudara-saudara, tapi dengan virus corona ini kita sudah dapat membayangkan kalau terjadi bencana-bencana seperti yang yang ditulis dalam kitab Wahyu ini. Dan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu ini ternyata benar. Ini virus corona ini baru first stop-nya, saudara-saudara. Tetapi
Mari kita membaca. Di dalam terjemahan baru disebutkan ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Sedangkan di dalam kitab terjemahan lama, terjemahan Buddha, penglihatan penglihatan Allah dari arasnya, ke-24 ketua-ketua dan keempat satria hidup. Saudara-saudara, saya lebih condong kepada terjemahan Buddha ini karena inilah kondisi yang benar. Ini judul ini hanya ditambahkan oleh penterjemah Alkitab, dan ternyata terjemahan Buddha itu yang benar. Saudara-saudara, mari saya membaca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu menampaknya bagian permata yasmis dan permata sardis, dan suatu pelangi melindungi takhta itu. Gilang gemilang bagian sangkut rupanya. Saudara-saudara, ternyata di surga itu yang menjadi pusat perhatian adalah dia yang duduk di atas takhta itu. Bukan ke-24 ketua-ketua seperti yang ditulis dalam terjemahan baru ini. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dan apa yang terjadi selanjutnya, ini baru perkenalan bagaimana sang penguasa sedang berada di takhtanya, dan apa yang akan terjadi nanti akan diteruskan lagi dalam pasal 5 dan seterusnya. Saudara-saudara, mari saya membaca selanjutnya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan bermahkota emas di kepala mereka. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya tidak akan bicara siapa itu, tetapi nanti orang akan belajar lagi saudara-saudara. Dan masing-masing ketua-ketua itu mempunyai mahkotanya di atas kepalanya. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi gurung menderu, dan 7 obor menyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Ingat baik-baik, kata 7 itu adalah kata sempurna, saudara-saudara. Dan dari takhta itulah saudara-saudara roh Allah itu ada bersama-sama. Dan saudara-saudara, bunyi guru yang menderu, saudara-saudara, itu luar biasa. Dan kalau kita cuma membaca sepintas lalu, maka itu akan segera lewat. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagian kristal di tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk hidup yang pertama sama seperti singa, dan makhluk hidup yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk hidup yang ketiga mempunyai muka dan seperti muka manusia, dan makhluk hidup yang keempat sama seperti burung mengasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk hidup itu masing-masing mempunyai 6 bersayap 6, sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan permata, dan dengan tidak hentinya mereka berseru siang malam, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang akan datang. Saudara-saudara, kalau sudah membaca makhluk yang bersayap 6 itu, saudara boleh membaca dalam Yesaya pasal 6 ayat 23. Mari kita membaca Yesaya pasal 6 ayat 23. Ayat 2 dan 3, bukan ayat 23. Para serafim berdiri di sebelah atas, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap dipakai untuk terbang melayang. Dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, ini adalah serafim, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, ini adalah malaikat yang luar biasa, saudara-saudara, sehingga mereka sangat sedikit dibanding dengan malaikat biasa itu. Saudara-saudara,
Mari kita akan baca terus. Kata-kata mereka seperti dalam Yesaya 6 ayat 2 dan 3, saudara-saudara, sama dengan apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 4 ini ayat 8. Mari saya membaca terus. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang memberi takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di depan takhta itu sambil berkata. Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah suatu ungkapan pendahuluan bagaimana kemuliaan takhta kerajaan surga itu, saudara-saudara, dan anak manusia yang ada duduk di atas takhta itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara-saudara. Apa kata-kata mereka? Engkau layak ya Tuhan untuk menerima puji-pujian kami dan hormat, puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semua itu akan diciptakan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa puasa. Kiranya Tuhan melepaskan kita, lebih khusus jemaat yang ada dalam lingkungan GPDI Tunawa Menasat dan saudara-saudara yang ada dalam lingkungan Hukum Gideon bersama jemaat-jemaat yang mereka layani dan jemaat-jemaat kita. Tuhan tolong sehingga kita boleh dilepaskan dari bahaya. Saya tidak akan bicara panjang, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita mau tutup ibadah kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Kami boleh beribadah dan mendengar firman.
dan firman itu sungguh tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan telah tulis dalam firman-Mu, dan akan terjadi lagi hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan, untuk sekarang ini kami berdoa, Tuhan lepaskan kami dari bahaya penyakit COVID-19, virus corona ini. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh bebas memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Dan nyata kelak bahwa ada bedanya antara orang yang setia kepada Tuhan dan mereka yang setia, yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Kami percaya anugerah-Mu indah dalam hidup kami, dan kami hanya bersandar kepada anugerah Tuhan saja. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami akan tamatkan ibadah singkat kami pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa sebentar sore jam 3 pelayan-pelayan sudah berada di Karangria untuk melaksanakan tugas baptisan air. Puji Tuhan, selamat siang.